Halo teman-teman, balik lagi sama gua Randy. Thank you udah mampir ke channel gua. Nah, kali ini gua baru beli gitar. Nah, ini gitar unik, kepalanya buntung. Jadi headless ya. Nah, ini tuh karya Indonesia. Di video kali ini gue mau sharing-sharing. Gue pesen gitar ini, pengalaman gue gimana sama pembuat gitarnya. Terus alasan gue kenapa bikin gitar ini. Nah, yang menarik lagi, ini tuh gitar bisa di custom. Custom. Pakai KASTEM. Custom. Enggak ya. Di custom. Bahasanya sulit tuh, pronunciation-nya ya. Jadi, kita custom, jadi kita bisa atur sendiri gitar ini mau diapain gitu. Kita mau ubah-ubah, kita mau modifikasi. Ini kita bisa request ke pembuat gitarnya. Nah, kita bahas lebih dalam lagi, jangan kemana-mana. Opening dulu ya. Nah, teman-teman, kali ini gue beli gitar. Ini tuh buatan Indonesia, jadi karya anak bangsa ya. Workshopnya ada di Bandung. Brandnya mereknya Strano. Agak ribet. Tapi kalau kalian mau ke websitenya langsung aja, strano.com. Jadi di layar gue udah gue buka websitenya, strano.com. Nah, mungkin nanti di deskripsi gue coba tulisin ya, alamat websitenya. Nah, uniknya ini, produknya dia ini, ada satu jenis gitar tuh travel. Jadi gitar ini gitar traveler ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa latihan dimanapun, bisa main gitar dimanapun, mau di dalam mobil atau mau di mana lagi? Di atas ranjang bisa juga, main di sofa bisa, di motor janganlah ya, bahaya kalau di motor. Intinya ini gitar didesain sesimpel mungkin, sekecil mungkin nggak kurang tepat, tapi seringkas mungkin gitu. Tapi nggak mengurangi fungsinya atau mengurangi hal-hal yang yang primary gitu, yang mandatory di satu gitar yang wajib, misalkan playability-nya gitu kan. Gitar itu kalau playability-nya nggak enak kita main. Kalau bisa gue bilang, gue punya Yamaha silent gitar, gue gantung di atas. Jadi silent gitar itu kekurangannya kalau buat main di mana ya, buat travel ada satu bagian bawahnya tuh silent gitar nggak bisa kita copot. Jadi tetap aja agak gede gitu gitarnya. Dan lagi dia ada head mesin, ada headnya ya, ada kepalanya nih. Nah, ini kan nggak ada. Jadi ini memangkas dimensi gitarnya jadi lebih pendek. Nah, di silent juga di sininya panjang di belakangnya. Nah, itu menurut gua sih lumayan ngeganggu sih, lumayan gede juga mainnya jadinya. Nah, kalau gitar itu kecil gitu. Tapi dia punya scale-nya, dia punya ukuran itu ya kayak gitar yang benar-benar normal gitu. Alasan gue beli gitar ini tuh karena desainnya cakep. Kalau kalian lihat ya. Jadi gue waktu itu ke pameran di Smesco untuk UMKM Indonesia. Nah, ada booth gitar ini gitu loh. Di stand booth Strano ini ya, ada yang jaga gitu. Ada Pak Hanung juga ya. Dia display gitarnya juga. Gue baru kenal juga waktu di pameran itu. Nah, gue coba sih. Ketika gue coba, gue rasa enak gitarnya gitu loh. Ini gitar gue rasa oke juga. Terus sesuai sama yang gue bayangin gitu. Kalau gitar travel itu nggak ada kepala, itu lebih ringkas. Sama nggak ada buntutnya nih. Kalau ada buntutnya panjang kan agak ribet. Nah, karena desainnya juga manis ya, desainnya cakep. Kalau kalian lihat juga cantik kan gitarnya. Nah, mulailah kepincut, jadi gue beli gitu, gue putusin beli. Terus gue ngobrol-ngobrol juga sama Mas Anung, dia bisa di custom juga. Nah, inilah hasilnya. Di custom itu gue pakai gold hardware ya. Jadi ada pilihannya juga. Sama ini di fretboardnya, kalau kalian lihat fretboardnya ini gue custom, jadi gue scallop ya. Jadi gue bahasa yang kalian awam coak gitu ya. Ya, jadi ini tuh custom. Jadi keinginan gue memang buat belajar. Jadi kenapa gue coak begini ya? Namanya gitar latihan ya.
Oh ya, ini gitar bisa buat latihan, bisa panggung juga ya. Kalau gua buat latihan ya pengen coba yang nggak scallop sama yang scallop gitu. Nah, kenapa di atas ya? Karena buat ini aja sih, karena makin lama kan makin kecil, supaya memudahkan gue main aja. Terus satu hal lagi, gue tuh di rumah punya Dimarzio Tone Zone. Jadi ada satu pickup gitar listrik gue nggak pernah pakai gitu, gue taruh aja di rumah. Gue simpen, terus gue inget-inget waktu di pameran gitar ini, kayaknya gue punya satu pickup deh, gitu kan di rumah. Jadi coba aja, gue pasang ke sini gitu. Pas juga gitarnya cuma satu pickup kan. Nah, klop dah. Ya udah, habis itu gue pesennya melalui Tokopedia. Jadi di Tokopedia kita bisa purchase order. Ada Strano ya, tokonya gitar Strano. Nah di sana kita bisa pesen beberapa lama gitu. Ada tulisannya sekitar sebulan 2 bulan baru selesai gitarnya. Nah gue dilayanin sama Mas Sandy ya kalau nggak salah. Itu paten sih, jadi sedetil apa kita ngomong dia bisa catat, dia bisa tahu, dia bisa ingat gitu. Kadang-kadang kan suka lupa kan kita, dia banyak kerjaan juga dan spesifikasi yang kita mau kadang-kadang lewat gitu. Nah ini perfect sih, ini gitarnya perfect banget. Oke, untuk spesifikasi sih sebenarnya udah ada di website Strano, kalian bisa baca-baca aja, nanti gue kasih linknya. Gue akan bicara garis besar aja biar nggak terlalu lama ya. Ini gitarnya mulai dari kepala ya. Gua sukanya biasa ngebahas dari atas dulu. Di bagian kepala karena dia headless, jadi si Strano ini dia seperti custom ya, dia bikin sendiri ya. Dia desain sendiri, ini bahannya brass ya. Ini stabil sih, oke sih. Kemudian kita masuk ke nut-nya. Nut-nya masih standar. Ini kemungkinan besar sih plastik ya, belum pakai Graptek, Tusky gitu, belum. Ini lebarnya tuh 42 mm standar lah ya. Panjang scale-nya dari nut ini ke bridge ini 24 inch. Gua ngobrol sama Mas Hanung waktu itu kalau nggak salah inget, ini di pameran ya. Jadi gua ngobrol sama Mas Hanung, ini tuh ukuran di Jaguar. Jadi kalau kalian tahu gitar merek Fender yang tipenya Jaguar, nah ukurannya seperti ini. Mudah-mudahan gue nggak salah inget waktu kita ngobrol ya. Tapi kalau di websitenya ini 24 inch. Jadi banyak kok gitar-gitar standar yang gini ukurannya 24 inch. Nah ini yang penting kan. Jadi gitarnya nggak dipendekin banget gitu. Jadi ya standar aja. Karena scale itu lumayan ngaruh ke tangan juga sih. Kemudian masuk ke bagian neck. Ini necknya mulus banget ya. Catnya juga rapi banget. Necknya ini rasanya sih C ini. Ya. Ini C, jadi C itu maksudnya curve-nya ya. Jadi di gitar itu bentuk neck-nya, shape-nya itu ada yang V, jadi dia agak sedikit sudut. Ada yang D, ada yang C, ini C. Kalau gua rasa ini C sih, ini C banget. Next, kita masuk, tetap masih di bagian neck. Kita masuk di fingerboard. Fingerboard-nya ini materialnya rosewood. Kemudian lanjut ke pengerjaan fret. Nah, fretnya ini ada 22 ya. 22 fret. Dan ini ukurannya jumbo. Enak sih, halus ya. Kerjaannya tuh, kalau kalian lihat tuh. Kalau kalian lihat kerjaannya nggak ada tajam-tajamnya sih. Nggak ada apa ya. Nggak ada lewat gitu. Kalau kalian lihat, pengerjaan fretnya sih halus banget sih ini. Ini bener-bener dia kerjain dengan rapi dan halus gitu. Mungkin Pacifica gua aja masih agak kasar gitu kan, Yamaha kan. Harganya lebih mahal gitu. Nah, lanjut di fingerboard sama fret ini, ya ini scallop-nya juga rapi banget sih. Nah, ini alasan gua kenapa di fret atas ini gua scallop ya, karena supaya memudahkan ya. Karena gitarnya kan kecil, scale-nya 24. Scale 24, jadi kalau jari gua di atas ini agak sedikit padat gitu. Kalau kita pakai scallop, jari kita kan bisa apa ya? Tuh, bisa nggak kena ke fretboardnya. Karena kita pakai ujung jari. Tapi kalau di sini kan kita bisa pakai jarinya, bisa pakai bantalan jari nih di bagian sini. Nah, kalau di atas ini kan mau nggak mau main harus ujung jari. Fretboardnya ini gue masih ngerasa sih enak sih. Jadi lurus, dia punya fretnya juga nggak apa ya,
namanya buatan handmade gitu ya. Kadang-kadang lokal tuh fingerboardnya tuh ada aja yang nggak beres gitu. Tapi ini perfect sih, bagus sih. Menurut gua sih udah rapi banget lah gitarnya. Mulai dari detil-detilnya, fretnya gitu, mulai dari part-partnya. Oke, sekarang lanjut masuk ke body. Nah, bodinya ini seperti kalian lihat, ini keren banget sih desainnya itu. Ini yang bikin gue pengen beli sih. Terus body dengan neck, sambungan body dengan neck ini, kalau kalian lihat ini bukan di bolt on, jadi nggak ada bautnya di sini. Dia di lem ya. Ini tuh bahasa itunya set neck ya. Ada set neck, jadi ini dia di lem di sini. Ada lagi yang neck through, jadi ini nggak ada sambungannya, langsung ke badan. Oke, ya menurut pengalaman gue sih, gue nggak peduli ya. Mau bolt on ke, mau neck through, mau set neck. Ya, yang paling penting sih kalau kita punya gitar rapi aja sih, buatannya rapi tuh enak banget dilihat gitu. Kalau sampai fingerboard ke bodinya aja tuh rapi kan, ya jadi nggak ada cacatnya finishingnya gitu. Lanjutnya mulai dari, nah baru kita ngomongin head mesin. Istilahnya kurang tepat ya, head mesin harusnya di atas kan. Nah ini kita ngomong tuning pack atau apa nih, tuning aja ya, dryer bahasa. Ada yang bilang dryer juga, ada yang bilang putaran senar, macam-macam ya. Jadi dia ini keren sih. Jadi pindahnya di body gitar sini, di pinggir sini, gitu. Nah, mulai sekarang komentar gua gunain tunernya, tuning ini. Tuningnya masih kurang enak ya. Jadi kalau ke depan gue mau upgrade, yang gue upgrade pasti tuning packnya ini, tuningnya sorry. Jadi satu head mesin gue akan coba ganti ke yang lebih oke. Kalau kalian beli gitar kan sesuai sama harga juga kan. Kalau kalian mau yang bagus kan kayak gue pakai, atau gini deh, Pacifica 612 itu ini putarannya pakai groover, tapi harga groovernya aja udah berapa gitu kan. Harga Wilkinson-nya ini udah berapa gitu. Jadi secara logika manusia yang bener gitu kan, kita bisa tambahin tuh harga-harga yang branded itu berapa. Next, gue akan bahas masalah pick up. Ya, tadi putaran senar udah, sekarang gue akan bahas masalah pick up. Pick up-nya ini, jadi pakai pick up gue sendiri. Karena pakai pick up gue sendiri, harganya ada dipotong dia. Jadi perinciannya gue lupa. Ada di Tokopedia gua berapa ya? Pick up-nya nggak potong banyak kok, potong sedikit aja. Sama gue beli covernya. Nah, pick up-nya gue ini kan di Marzio ya. Sedangkan gue beli covernya ini cover yang aftermarket gitu. Nah, kalau kita mau beli part yang seperti itu ya cocok-cocokan gitu. Jadi memang mereka udah bilang sih ada sedikit nggak pas, tapi sedikit banget sih, di mata juga nggak kelihatan. Ini mesti diliatin benar-benar tegas, baru agak sedikit nggak pas ya bautnya. Ya ini wajar, karena apa? Karena di Marzio kan, gue beli pickup di Marzio, terus gue beli part aftermarket gitu loh. Kalau mau ngeplak banget ya harus beli di Marzio punya ininya. Dan susah, yang nyari yang jual juga lama gitu. Ya sementara kita pakai ini. Mungkin next kalau gue mau upgrade juga, ini kalau udah kotor ya, udah jelek gitu ya, ganti aja yang bener-bener nggak ada lubangnya, yang full ditutup gitu loh. Nah itu lebih rapi lagi. Untuk masalah suara sih ya suaranya tonzon lah ya. Kalau sorry mungkin kalian belum ngerti ya, mungkin suara gitar elektrik gitar ya. Kalian ini kan mereknya di Marzio pickupnya. Ini tipenya tonzon. Nah kalian kalau mau tahu suaranya yang detail banget, mereka udah rekam sedemikian rupa sampai itu suara pickup aslinya yang nyampe di kuping kalian dengan handphone kecil itu gitu loh. Atau dengan earphone. Kalian buka aja di websitenya. Jadi benar-benar mereka rekam sedetil mungkin suara tonzon. Dan suara gitarnya ya seperti itu gitu loh. Nggak beda jauh. Gue udah pernah coba pickup ini di gitar Strato gue dulu. Jadi ya kurang lebih begitulah, sama-sama. Kurang lebih ya. Nah, nextnya di pickupnya ini dia ada kelebihannya, ada push pull gitu. Jadi push pull ini untuk split coil. Jadi ini tone kita bisa tarik buat split coil humbuckernya. Ini ya volume aja sih biasa.
Next ke bridge-nya. Nah, bridge-nya ini juga kalau nanti gua akan upgrade gitar ini ya, bridge-nya gua ganti. Mungkin Gotoh kali mereknya ya. Supaya lebih enak gitu. Ya, ini part-part ini ya pasti mahal lah kalau yang kalian mau ambil yang branded gitu loh. Kalau yang dari sini ya mungkin buatannya kurang tahu ya, ini buatan Korea punya atau buatan mana punya. Tapi ini bagus sih, menurutku sih oke banget kalau kalian lihat. Kenapa kalau nanti mau di-upgrade lagi kalau udah bagus? Balik lagi ke kuping, masalah suara gitu kan. Kalau masalah suara ya gimana ya? Kalian bisa banyak pilihan sih. Kalau suara dengan part tertentu suaranya bisa ada perubahan. Ya seperti apa ya? Kalau kalian pakai note atau pakai bridge gitu atau pakai saddle lah atau apa, dia bahannya berbeda suara gitu. Pakai kayu misalkan yang ekstrimnya, pakai tulang atau pakai brass gitu. Oke, udah hampir semua nih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini nih, roller. Rollernya itu rancangan dari Strano ya. Jadi dia pakai roller individu untuk setiap senarnya. Dan ini menurut gue sih udah oke, udah bagus banget. Dilihat gitarnya udah menarik banget gitu loh. Oh ini desainnya mantep banget nih gitu. Cuman gue waktu pertama kali beli terus coba stem mungkin karena baru ya agak sedikit berat. Jadi gue di dalamnya gue kasihin WD. Ya harusnya sih nggak akan ngerusak ya karena ini kan metal ya. Nah gue coba udah mulai agak halus lancar, it's okay. Next kita lanjut aja. Di belakang ini ada end-pin-nya ada 2, safety banget sih. Terus gitar ini tuh stabil ya, maksudnya seimbang gitu, nggak berat di kepala atau nggak berat di body gitu kan. Biasa gitar begini tuh dia beratnya di sini men, jadi suka turun ke bawah terus gitu. Ini sih nggak, gue pangku aja nggak kelihatan di kamera. Ini gue pangku harusnya dia stabil sih. Si Strano ini ngerancang gitar ini, gue akuin keren. Ya kata-kata itu sih yang tepat, keren banget sih kalian bikin ini. Gue senang banget punya gitar ini. Ya ini jujur ya gue nggak kenal sama Strano atau apa ya. Ini pengalaman gue pribadi aja. Jadi gue bagi-bagi sharing. Biasa gue pakai gitar yang gue rasa oke buat bagi ilmu ke kalian atau bagi pengalaman ya gue sharing aja gitu. Gue akan ngomong apa adanya sih. Next kita lihat bagian belakangnya. Kita bagian preamp-nya nih. Kita belum bahas preamp-nya. Jadi di bagian preamp-nya ini serunya dia udah ada headphone. Jadi ada line out untuk headphone. Jadi kalian bisa pasang earphone atau headphone atau in-ear. Nah ini udah langsung nyala. Jadi ketika kita colok dia langsung nyala. Jadi kalian main dimanapun udah ada suara gitarnya gitu. Itu keren banget sih. Dia tuh simple, praktis dan enak gitu. Tinggal colok, truk udah nyala gitu. Next sebelahnya ini line in. Nah ini nggak kalah keren. Di line in-nya ini kalian bisa masukin audio dari handphone. Lubang headphone-nya, dari headphone-nya masuk ke sini. Kalian setel YouTube apa-apa udah ada suaranya. Nah, next-nya ini lubang jack biasa ya untuk ke audio. Ini sih menurut gue udah oke banget sih. Preamp-nya dia ini tuh udah siap pakai lah, udah oke banget buat kita latihan dimanapun gitu loh. Udah sampai seperti itunya kan. Makanya gue bilang keren gitu. Terus di belakangnya ini cover untuk ininya, knop-knopnya. Potensionya di dalam, rapi. Terus ini velcro-nya. Ini ada velcro-nya di sini. Kemudian di sini ada tempat baterai. Baterainya pakai 9 volt. Nah, ini thank you banget. Gue udah dikasih baterai sama Strano-nya. Biasanya kalau beli gitar ya beli sendiri baterainya. Atau dikasih baterai yang jelek banget gitu kan. Ini udah dikasih loh. Nah, ini head mesinnya. Terus dia kasih cover lagi tuh. Keren kan? Jadi sudah dipikirin seperti apa ya? Jadi ini produk untuk ini sih ya, untuk ekspor. Jadi dia tuh serius gitu. Mereka udah pikirin semua desainnya seperti untuk orang yang benar-benar buat mau beli puas gitu loh, bukan buat yang asal-asal gitu kan, asal-asal jadi jual gitu kan. Ini enggak sih. Terbukti sih sebenarnya gue ngelihat dari awal pesan ditanggapin dengan baik, direspon terus dicatat sampai dikirim ke rumah gue itu dalam bentuk peti kayu. Ada peti kayu, terus kemudian di casingin lagi sama dia
pakai kardus, terus di dalamnya dikasih case. Jadi gue beli dapat case-nya tebal banget loh. Jadi ini tuh udah kayak semi hard case sih. Ini tebal bahannya. Terus dalamnya juga halus, bludru. Dari pengirimannya aja sih gue udah bilang ini udah oke banget gitu loh. Nah, ketika gue buka, gitarnya juga udah ready main. Jadi udah, maksudnya gitarnya udah di setup, udah siap untuk kita main lah. Udah siap banget gitu. Kemudian di luar ini, kalian masih dapat lagi kelengkapan lainnya gitu loh. Jadi kabelnya kalian dapat yang untuk dari handphone ke preamp ini. Dapat juga earphone-nya. Earphone-nya kalian dapat, terus dikasih bungkusnya lagi tuh earphone ya. Terus yang serunya lagi dikasih kayak stand-nya. Jadi ini mau naruhnya gimana kan, mau gantungnya gimana kan? Orang nggak ada kepalanya gitu kan. Jadi dia kasih stand gitarnya khusus buatan Strano untuk dia. Jadi nanti ditaruhnya di bawah. Selain itu ya tadi dapat casing, sama satu dapat garansi. Jadi gue beli gitar ini ada garansi 1 tahun, men. Keren sih. Jadi thank you Strano. Gue rasa sih maju terus aja. Ini keren banget gitarnya. Moga-moga nama kalian makin besar ya. Orang Indonesia mudah-mudahan makin banyak tahu nih. Gue juga baru tahu ada gitar ini. Gitu. Wes, ini udah selesai. Semua gue review. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau sharing-sharing, boleh di kolom komentar. Kalau ada yang bisa gue jawab, akan gue jawab. Jadi ya langsung aja, tulis aja di komentar kalau ada yang mau tanya atau apapun. Thank you, bye. Sampai ke video gue yang selanjutnya.